Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Ibu harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Alhamdulillah ya teman-teman, di sentra sains pekan ini kita masih diberi nikmat sehat ya, sehingga kita masih bisa ketemu lagi walaupun secara online atau daring ya teman-teman. Nah, seperti biasa sebelum mulai sentra kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah ya teman-teman, di sentra sains pekan ini kita akan membahas topik yang baru ya. Untuk tema dan subtemanya masih sama ya, yaitu tema ciptaan Allah, subtemanya hewan. Topik kali ini kita akan membahas tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu nih pengertian dari rantai makanan. Siapa di sini yang tahu? Oke, Ibu bantu jelaskan ya. Rantai makanan atau food chains adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup yang berbeda spesiesnya sesuai dengan urutan tertentu ya. Nah, rantai makanan itu juga bisa diartikan sebagai rangkaian peristiwa di mana makhluk hidup memangsa makhluk hidup lainnya untuk bertahan hidup sesuai dengan urutan tertentu ya. Nah, ciri khas rantai makanan itu adalah proses saling memakan antar makhluk hidup ya, dan hanya terjadi dalam satu siklus ekosistem ya, di mana makhluk hidup dimangsa oleh pemangsa yang lebih kuat ya. Jadi maksudnya itu rantai makanan ini terjadi makan dimakannya dalam satu siklus dan di dalam ekosistem yang sama ya. Nah, dalam sebuah rantai makanan terdapat beberapa komponen penyusun yang berperan penting ya. Yang pertama itu ada produsen, kedua ada konsumen, dan yang ketiga itu adalah dekomposer ya. Nah, kita akan bahas satu persatu dulu ya. Nah, dari produsen. Produsen adalah makhluk hidup autotrop ya, atau makhluk hidup yang menghasilkan makanannya sendiri ya. Contohnya itu adalah tumbuh-tumbuhan ya. Kan tumbuh-tumbuhan bisa menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis ya, melalui bantuan sinar matahari ya. Nah, yang kedua itu adalah konsumen ya. Konsumen ini adalah makhluk hidup yang bertugas untuk memakan makhluk hidup lainnya ya. Nah, konsumen ini juga terbagi menjadi 3 jenis ya teman-teman. Yang pertama itu adalah herbivora atau pemakan tumbuhan, kedua adalah karnivora atau pemakan daging, dan yang ketiga adalah omnivora ya, atau pemakan tumbuhan dan daging ya. Nah, pada umumnya konsumen ini juga terbagi menjadi beberapa tingkatan ya. Yang pertama itu adalah konsumen tingkat 1, yang kedua konsumen tingkat 2, dan yang ketiga adalah konsumen tingkat 3 ya, atau tingkatan yang terakhir ini disebut konsumen puncak ya. Nah, konsumen tingkat 1 ini biasanya adalah makhluk hidup pertama yang memakan produsen ya. Contohnya itu misalnya adalah padi yang dimakan sama belalang ya. Nah, untuk konsumen tingkat 2 ini adalah makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 1 ya. Jadi contohnya tadi adalah misalnya belalang dimakan sama misalnya burung ya, seperti itu ya. Nah, untuk konsumen tingkat 3 ini pada umumnya itu merupakan konsumen akhir ya. Konsumen yang paling terakhir, paling final. Makanya dia berada di urutan paling atas, disebut konsumen puncak ya. Misalnya burung tadi dimakan sama ular ya. Nah, sebenarnya tidak hanya konsumen tingkat 3 aja ya, tergantung dari proses rantai makanannya ya. Bisa jadi lebih dari
tingkat 3. Bisa jadi ada konsumen 4 atau mungkin konsumen 5 yang menjadi konsumen puncak ya. Intinya adalah konsumen yang paling terakhir sebelum dekomposer, itulah yang disebut konsumen puncak ya. Nah, yang berikutnya itu adalah dekomposer ya, atau pengurai ya. Nah, dekomposer atau pengurai ini adalah makhluk hidup yang berperan untuk memisahkan makhluk hidup yang sudah mati ya. Misalnya itu adalah konsumen puncak yang sudah mati, gunanya untuk menjaga kestabilan rantai makanan ya. Nah, contoh dekomposer itu adalah mikroorganisme ya. Bisa jadi nanti setelah itu ada bakteri dan jamur ya. Jadi teman-teman kalau pernah lihat misalnya ada bangkai hewan yang tergeletak di tanah, nah itu lama-lama bangkai hewannya akan habis sendiri terurai oleh si mikroorganisme atau dekomposer ya. Nah, adapun contoh rantai makanan itu sendiri ya. Nah, Ibu akan memberikan contohnya itu adalah rantai makanan pada ekosistem sawah ya. Perhatikan gambarnya ya. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, dan elang mati diuraikan oleh mikroorganisme atau fungi ya. Nah, jadi kalau kita urutkan artinya rumput ini sebagai produsen ya, yang dapat menghasilkan makanan sendiri ya dari proses fotosintesis ya. Nah, lalu rumput ini dimakan oleh belalang ya. Nah, belalang ini sebagai konsumen tingkat satunya ya, dan termasuk hewan herbivora ya, karena dia memakan rumput. Dan belalang ini dimakan oleh katak ya. Lalu katak ini sebagai konsumen tingkat 2 dan akan dimakan oleh ular ya. Lalu ular itu akan dimakan oleh elang ya. Nah, ular ini sebagai konsumen tingkat 3 dan termasuk hewan karnivora ya. Nah, lalu elang ini akan mati dan diuraikan oleh mikroorganisme ya. Nah, elang ini merupakan konsumen tingkat 4 atau konsumen yang paling tinggi ya, yaitu konsumen puncak ya. Nah, lalu setelah elang mati diuraikan atau dipisahkan oleh mikroorganisme ya. Itu semua supaya menjaga kestabilan pada rantai makanan ya. Nah, ada lagi contoh-contoh rantai makanan lainnya ya. Teman-teman juga nanti bisa coba mencari di buku-buku lain atau mungkin di internet ya, seperti rantai makanan pada ekosistem laut ya. Ada fitoplankton dimakan sama udang, udang dimakan sama ikan, ikan dimakan singa laut dimakan hiu, hiu dimakan pengurai ya. Atau pada rantai makanan pada ekosistem hutan ya, seperti tanaman dimakan sama tikus, tikus dimakan sama ular, ular dimakan sama elang, elang mati diuraikan sama pengurai ya. Nah, kita akan pindah ke jaring-jaring makanan ya, atau food web ya. Nah, jaring-jaring makanan ini adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang membentuk sebuah jaring makanan ya. Jadi dalam bentuk skala yang besar ya. Berbeda dengan rantai makanan tadi karena dia cuma satu siklus dan per ekosistem, jadi termasuk skala kecil ya. Maksudnya di sini adalah sebuah ekosistem rantai makanan yang terjadi tidaklah hanya sekali ya, namun sering terjadi dengan urutan konsumen yang berbeda ya. Nanti teman-teman silakan diperhatikan gambarnya ya. Boleh juga dicari referensi yang lain ya. Nah, lihat tanda panahnya ya teman-teman ya, perhatikan. Nah, kumpulan rantai makanan atau food web ini bisa terjadi karena konsumen tidak selalu memakan makanan yang sama setiap saat ya. Misalnya rumput tidak selalu dimakan oleh belalang ya, tetapi bisa juga dimakan oleh hewan herbivora lainnya ya, seperti sapi, kambing, ataupun kerbau ya. Jadi untuk jaring-jaring makanan teman-teman harus memperhatikan dengan seksama gambar yang telah Ibu sediakan, termasuk petunjuk-petunjuk panah-panahnya ya, arah dari panah-panahnya. Nah, selain ketergantungan makhluk hidup
Melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas ya. Nah, hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut simbiosis ya. Nah, terdapat 3 jenis simbiosis ya. Yang pertama itu adalah simbiosis mutualisme, yang kedua adalah simbiosis komensalisme, yang ketiga itu adalah simbiosis paratisme ya. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama yaitu adalah simbiosis mutualisme ya. Simbiosis mutualisme ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan ya. Contohnya itu adalah hubungan antara burung jalak dan kerbau ya. Nah, kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang ya dimakanin sama burung jalak ya. Sedangkan burung jalak ini juga mendapatkan keuntungan ya, dia mendapatkan makanan ya dari kutunya si kerbau. Nah, kita akan pindah ke simbiosis yang kedua ya, yaitu adalah simbiosis komensalisme ya. Nah, simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan makhluk hidup lainnya tidak dirugikan ya. Contohnya itu adalah antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya ya. Jadi tumbuhan anggrek mendapatkan keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon ya. Dan selama menumpang tersebut, anggrek tidak merugikan pohon ya. Nah, kita akan pindah ke simbiosis yang ketiga yaitu adalah simbiosis paratisme ya. Nah, simbiosis paratisme ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup lainnya mendapatkan kerugian ya. Contohnya itu adalah hubungan antara pohon mangga dan benalu ya. Benalu ini dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya ya. Sehingga pohon mangga lama-lama akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati ya. Nah, Ibu juga akan memberikan perbedaan antara rantai makanan dan jaring makanan ya, bisa diperhatikan ya gambarnya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan sendiri ya. Di sini ada pembeda antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan ya. Misalnya dimulai dari urutan dan bentuknya ya. Pada rantai makanan mengikuti alur dan hampir selalu berurutan. Sedangkan pada jaring-jaring makanan itu lebih kompleks ya urutannya ya, karena menyangkut seluruh rantai makanan ya. Nah, untuk jumlah rantai makanannya itu kalau pada rantai makanan hanya satu ya, sedangkan pada jaring-jaring makanan itu terdiri atas beberapa rantai makanan yang saling terhubung satu sama lainnya ya. Nah, ada juga nih perbedaan dari segi organismenya ya. Nah, pada rantai makanan itu biasanya konsumen hanya memilih satu jenis makanan saja ya. Sedangkan pada jaring-jaring makanan, konsumen bisa memilih apa yang akan dimakannya ya. Dia punya pilihan lain ya, lebih dari satu ya. Nah, ada juga nih perbedaan berupa adanya gangguan ya. Bisa jadi salah satu organisme populasinya berkurang atau menghilang ya. Nah, pada rantai makanan, proses rantai makanan akan terganggu karena konsumen hanya memilih satu makanan saja ya, dan mereka makannya berurutan ya. Sedangkan pada jaring-jaring makanan itu tidak akan terganggu karena konsumen bisa memilih makanan lainnya ya, dia punya pilihan lain ya. Nah, pembeda berikutnya adalah jumlah organismenya ya, seperti konsumen, produsen, dan dekomposernya ya. Nah, pada rantai makanan jumlah organismenya lebih sedikit ya. Sedangkan pada jaring-jaring makanan jumlah organismenya jauh lebih banyak dan beragam ya. Nah, dari sini Ibu harap teman-teman sudah paham materi yang Ibu berikan ya. Jika ada yang kurang jelas, teman-teman boleh menanyakan pada saat recalling atau meminta bantu pendampingnya di rumah atau orang tuanya untuk menghubungi Ibu via WhatsApp ya. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di Sentra Sains berikutnya ya. Ibu tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.